Selamat siang pemirsa Mercy Channel di seluruh Indonesia. Selamat siang buat Pak Manuntun Setinya, Pak. Selamat siang, Pak Andre. Ya, seorang yang luar biasa di Mercy yang telah berhasil mengembangkan jaringannya dan sangat luar biasa. Pada siang hari ini, Pak, kita mau berbincang-bincang lagi, Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, Pak, yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Kan yang sebelumnya kita udah bahas berbagai macam hal. Selanjutnya kita akan membahas nih, Pak, lebih lanjut dengan sikap dan karakter, lebih kepada sikap dan karakter seorang leader. Iya. Nah, pertanyaan pertama nih, Pak, menurut Bapak sikap dan karakter seperti apa sih yang harus dimiliki seorang leader, Pak, untuk menjadi pemimpin jaringannya? Nah, jadi dan bagaimana untuk menerapkannya? Dalam ini pertanyaannya. Sikap, karakter, bagaimana supaya sukses memimpin jaringannya? Ya. Kurang lebih itu ya. Oke, sikap dan karakter memang saling terkait, tapi sikap dan karakter itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Sikap itu lebih kepada cara pandang kita terhadap sesuatu, ya. Sehingga kita bisa memberikan respon, memberikan tanggapan jika terjadi sesuatu pada kita. Sikap itu attitude, ya. Maka attitude itu ada statement yang menyatakan begini: apa yang terjadi pada saya itu adalah 10%. Respon saya adalah 90%. Jadi sikap itu bagaimana kita merespon. Kalau kita menghadapi sesuatu dan meresponnya secara negatif, maka akan terjadi hal-hal yang negatif lainnya. Kalau kita meresponnya secara positif, kita berpikir positif, maka hal-hal positif juga yang akan terjadi. Ya. Maka sikap paling utama di dalam memimpin ya tentunya adalah bagaimana kita bersikap positif, ya, sehingga kita selalu siap melihat segala sesuatu itu dari sisi yang positif dan kita mengambil tanggung jawab atas itu, karena 90% tadi adalah tergantung saya, tapi saya mengambil tanggung jawab, ya. Jadi dengan mempunyai sikap yang positif kita akan mempunyai sikap yang bertanggung jawab, ya. Lalu karakter. Karakter itu apa? Adalah sifat-sifat yang menempel pada diri kita, atau biasa juga disebut itu mungkin tabiat, ya, tabiat yang ada pada diri kita. Nah, jadi karakter itu ada karakter, kalau tadi positif dan negatif, kalau karakter itu lebih kepada karakter yang kuat dan lemah. Nah, jadi kalau karakter yang kuat itu adalah karakter yang memang dia sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Nah, oke, bagaimana kita menerapkannya dalam memimpin? Maka kalau kita bicara memimpin, itu sesungguhnya adalah melayani. Memimpin itu adalah bagaimana kita membuat hidup orang lain lebih baik. Itu yang harus kita pahami. Jangan berpikir kalau memimpin berarti nyuruh-nyuruh orang. Nah, bukan. Itu mungkin pengertian zaman dahulu kala itu, ya. Sekarang yang memimpin itu adalah bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana kita membantu hidup orang lain lebih baik. Maka setelah tadi kita mempunyai sikap yang positif, ya, maka karakter kita harus karakter yang kuat. Nah, bagaimana kita membangun karakter yang kuat? Yang pertama itu adalah kita harus memiliki integritas, ya. Jadi perbuatan-perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Bukan hanya sekedar tidak berbohong, ya, tetapi kita memelihara apa yang boleh, apa yang enggak. Itu harus kita pahami. Jadi kita harus, itu yang disebut dengan integritas. Integritas itu artinya supaya diri kita itu integritas itu bersatu, ya. Nah, jadi kita menjadi suatu kesatuan, tidak terpisah-pisah gitu, ya. Jadi kita harus mempunyai integritas.
harus bisa dipercaya itu dulu. Nggak mungkin kita bisa memimpin kalau kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, ya kan? Nah kemudian yang kedua juga untuk bisa mengangkat orang lain selain yang menjadi orang yang bisa dipercaya adalah bahwa kita harus menjadi orang yang rendah hati, Pak. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia biasa. Apalagi dalam bisnis multi level ini kan kita partnership, kita kan kemitraan ya. Jadi bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita mengangkat mereka, maka kita harus menjadi orang yang rendah hati, ya, tidak menjadi orang yang sombong, tidak mengedepankan ego kita, tetapi bagaimana kita mengedepankan kepentingan bersama, ya, bagaimana kita mengedepankan orang lain sehingga mereka lebih mengutamakan kepentingan orang lain sehingga mereka bergerak maju. Karena kalau mereka bergerak maju sudah pasti kita bergerak maju. Yang ketiga adalah tampil apa adanya. Tampil apa adanya itu maksudnya tidak dibuat-buat, ya kan? Ada yang begitu seolah-olah dia yang paling hebat. Oh, saya dekat dengan ini, saya adalah temannya jenderal ini, saya adalah temannya leader. Oh, dulu kamu jadi atau ya saya punya income yang begini, padahal enggak gitu ya. Jadi lebih baik kita tampil apa adanya. Jadi bisnis ini tidak bisa dibangun dengan bohong-bohong, nggak bisa. Bisnis ini harus dibangun dengan integritas dan sikap yang memang positif dan selalu dengan senang hati melayani orang lain, mempedulikan orang lain. Gitu. Menurut saya coba Andre, kalau materi yang lebih banyak lagi nanti dalam training kan terlalu panjang nanti. Baik, dari karakter yang sudah dikupas tadi Pak. Nah, pertanyaan kedua Pak, selanjutnya hal apa sih Pak yang menjadi indikator nih Pak bahwa seorang leader itu telah berhasil Pak mengembangkan jaringannya, bahkan sampai membangun jaringannya? Apa indikator yang menurut Pak Manu? Ya, indikator. Jadi ada yang disebut dengan key performance indicator. Indikator kinerja kunci kan, ya. Indikator kinerja. Ya tentu. Kalau dia sudah berhasil, kalau kita lihat mungkin dari outputnya, ya tentu dia akan berbonus besar ya Pak ya. Ya. Dia akan berbonus besar. Dan kemudian dia juga berhasil menciptakan orang-orang yang berbonus besar, kan? Nah, tapi bonus itu bukan segala-galanya. Menurut saya yang paling penting adalah identity, identity daripada orang-orang yang ada di dalam tim itu. Nah, keberhasilan seorang leader membangun, menurut saya indikatornya adalah bahwa dia mempunyai orang-orang yang kembali ke pertanyaan pertama tadi, topik pertama, orang-orang yang mempunyai sikap yang positif dan juga punya karakter yang kuat. Kalau sudah ada orang-orang yang seperti itu dalam tim, orang yang punya sikap yang positif, yang berkualitas, yang punya karakter yang kuat, maka orang-orang dalam tim itu tentunya adalah orang-orang yang berkualitas, Pak. Nah, kalau sudah muncul orang-orang yang berkualitas dalam tim, maka pasti prosesnya akan bagus, Pak. Prosesnya akan bagus. Nah, kalau prosesnya bagus, maka pasti hasilnya bagus, Pak. Gitu. Jadi kalau kita misalkan pohon dengan buahnya, kualitas orang dalam tim itu adalah pohonnya, buahnya adalah itu tadi, bonusnya adalah buahnya. Kemudian duplikasi orang-orang berikutnya yang diciptakan adalah buahnya juga. Gitu. Jadi karena dari sebuah level itu kan kita kenal dengan istilah duplikasi, Pak. Artinya bagaimana diri kita bangun dulu menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, yang mempunyai sikap dan karakter dan kualitas-kualitas lainnya, disiplin kah, antusiasme yang tinggi kah, komitmen dan sebagainya ya. Nah, itu berhasil dulu kita bangun dalam diri kita. Nah, maka setelah itu baru kita tularkan kepada orang lain. Nah, maka jika tercipta banyak orang seperti kita yang sukses, maka itu indikatornya. Jadi indikator itu kita lihat dari kalau di sini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berkualitas, di bawahnya juga orang-orang yang berkualitas, maka hasilnya itu akan mengikuti, ya. Jadi bukan lagi mengejar bonus, biarkan uang yang mengejar. Itu indikatornya, Pak, gitu ya. Jadi
kesimpulannya kalau boleh saya katakan, indikator dalam keberhasilan ini jangan hanya sekedar bonus, tetapi terbangunnya orang-orang di dalam tim yang kualitasnya meningkat secara terus menerus gitu kan. Jadi orang-orang mau belajar, orang-orang yang mau meningkatkan kemampuan diri, kemudian mereka juga berhasil lagi menciptakan orang-orang berikutnya dan seterusnya gitu kan. Jadi semakin banyak orang yang berkualitas di jaringan kita, menurut saya itulah indikator utama dari keberhasilan. Indikator utama, bonus itu adalah indikator kedua yang mengikuti. Siap Pak. Oke. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Pak. Setelah mendengar dari beberapa hal tadi, belajar banyak dari pengalaman Bapak nih ya, yang sudah merasakan sukanya dalam berbisnis dalam multi level ya Pak ya. Nah mungkin Bapak punya tips atau saran Pak, ya kan, agar jaringan selalu bersemangat dan selalu semangat lah untuk mengerjakan bisnis ini Pak. Semangat itu penting. Semangat adalah penting. Tapi semangat itu kalau itu muncul dari orang lain, semangat, kemudian kita semangat, itu hanya sebentar Pak. Jadi semangat ataupun motivasi itu harusnya muncul dari dalam, sehingga mereka selalu bersemangat. Tanpa dimotivasi pun mereka sudah bersemangat. Jadi semangat itu ada dalam dirinya. Bagaimana itu supaya bisa terjadi? Hal pertama yang harus kita tanamkan adalah bagaimana orang-orang yang bergabung di multi level dari sejak dini itu menuliskan impiannya dan menyesuaikan frekuensinya, menyesuaikan pikirannya dengan impiannya itu. Jadi contoh misalkan seseorang masuk multi level, oke, pingin apa dia? Contoh misalkan saya pingin beli mobil Fortuner misalnya, ya kan? Nah, maka dia harus membuat buku impian yang berisi buku mobil Fortuner ini. Semua detailnya ditulis di situ, mungkin dengan gambarnya, mungkin dia test drive, pokoknya supaya dia bisa merasakan, sehingga dia benar-benar tune dengan itu. Atau mungkin orang usaha ingin punya income 100 juta. Bayangkan bagaimana income 100 juta itu bisa masuk ke rekeningnya, ya. Nah, jadi itu dulu yang harus disesuaikan. Jadi seperti radio, kalau kita misalkan mau dengarkan radio di sini, Prambors misalnya sering-sering, maka kita harus 102,2 FM, sampai saya ingat Pak, karena saya sering dengarkan. Kalau saya putar misalkan 102,5 aja udah gak dapat, Pak. Apalagi kalau saya gelombang AM, gak bakalan dapat. Ini kan FM ya. Nah, saat orang termotivasi saja, maksud saya bersemangat saja, tapi tidak tahu apa tujuannya, semangat itu kan sempat hilang. Kenapa? Karena saat dia nanti bertemu dengan orang-orang, dia dengan semangatnya. Saat dia mengalami masalah, saat dia mengalami penolakan lah katakan, maka sekali dua kali mungkin dia masih jalan, masih semangatnya masih ada. Tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali dia akan down. Karena dia sebenarnya tidak punya tujuan yang jelas, dalam pikirannya belum jelas mau kemana dia. Kalau kita sudah jelas tujuan kita, contoh misalkan kita dari sini mau ke Jakarta, tempat tertentu di Jakarta. Kalau kita sampai misalkan di Monas, maka di sana sudah disediakan emas 1 kilo. Apapun kendalanya, berangkat Pak. Mau itu banjir, mau berangkat ke sana, ya kan? Pokoknya bagaimana caranya sampai di Monas untuk dapat emas 1 kilo kan gitu. Tapi kalau nggak jelas apa tujuannya, begitu nanti dia mengalami macet, udah pulang aja, orang nggak jelas. Semangat di awalnya, betul kan? Nah maka di sini tujuan itu harus betul-betul match dulu. Frekuensinya harus match dulu. Frekuensi sukses itu harus match dulu, harus dimiliki dulu oleh setiap member. Itu dulu yang harus kita tanamkan. Kalau itu sudah tertanam dalam diri mereka, maka sebenarnya dia akan menarik hal-hal yang memudahkan dia untuk mencapai mencapai kesuksesan itu. Nah seringkali orang semangat dia jungkir balik dia, pagi sampai malam kan, gak ada yang closing, udah berhenti dia. Berarti kan hanya sebentar aja. Nah kita mau semangat yang terus menerus. Nah semangat yang terus menerus itu, seperti saya katakan di awal tadi, yang dari diri kita sendiri. Berarti itu dari pikiran kita, dari jiwa kita. Nah kalau sudah jiwa kita adalah jiwa sukses,
Mas 1 kilo itu tadi sudah pasti, maka apapun kendalanya kita akan berjalan dan sebenarnya kita akan dimudahkan karena itu sudah ada dalam benak kita Pak. Gitu. Jadi sebenarnya kita orang banyak menolak kita, orang banyak melecehkan kita, terlalu banyak masalah yang kita temui untuk menuju sukses kita, untuk menuju apa yang kita inginkan. Itu sebenarnya karena kita belum tune frekuensi kita dengan apa yang kita inginkan. Sehingga sebenarnya mereka mengatakan, kamu belajar dulu, belum cocok, harusnya begitu. Maka kita harus belajar. Nah, pembelajaran pertama yang paling penting adalah bagaimana kita membuat diri kita mempunyai frekuensi, kita tune dengan frekuensi sukses. Sukses itu apa ya? Bagaimana kita mendapatkan impian-impian kita. Sukses itu adalah bagaimana kita berbahagia dengan mendapatkan impian-impian kita. Maka itu tadi kondisi yang gembira, sukacita, berbahagia itu sangat-sangat penting sekali karena itu nanti yang membuat kita enjoy mengerjakan bisnis ini. Jadi sehingga tidak lagi dianggap sebagai beban. Tapi ini adalah sesuatu yang memang harus saya lakukan, harus saya lalui untuk mencapai tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan, impian-impian saya gitu Pak. Baik Pak, dari 3 pertanyaan dijawab dengan luar biasa. Ya, juga jadi satu motivasi ya Pak ya. Iya. Buat para leader dan member di seluruh Indonesia, bahkan pemirsa Mercy Channel. Baik Pak, terima kasih buat kesempatannya, terima kasih buat inspirasinya yang di siang hari ini menguatkan kita lagi supaya tetap semangat ya Pak. Terima kasih Pak, semangat untuk sejenak. Semangat dan fokus dengan impian, fokus dengan tujuan kita. Gitu. Mantap. Demikian Mercy Channel seluruh Indonesia. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Sampai jumpa di puncak Sukses. Terima kasih Pak.